Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukmawandini dengan NIM 18075198 dengan mata kuliah penelitian pangan dan gizi. Baiklah, judul penelitian saya yaitu tentang pengaruh makanan siap saji terhadap kesehatan tubuh manusia. Metode penelitian, objek yang diteliti dalam penelitian ini yaitu objek yang diteliti oleh penulis adalah seorang karyawati yang bekerja di sebuah perusahaan swasta. Selanjutnya itu metode pengumpulan data. Yang pertama, metode yang dilakukan dengan cara wawancara. Data dan informasi yang berkaitan dengan dampak negatif dari makanan cepat saji ini didapatkan penulis dengan cara menggunakan beberapa pertanyaan. Pihak yang penulis wawancara adalah salah seorang karyawati perusahaan yang memiliki kebiasaan mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang kedua yaitu internet atau browsing. Internet browsing merupakan suatu hal yang penting dan sangat membantu dalam memudahkan pencarian data dari berbagai sumber jaringan informasi yang sangat luas. Data yang diperoleh bisa berupa teks maupun gambar. Kegiatan browsing ini hanya difokuskan untuk memperoleh data dan berbagai masukan yang akurat berkenan dengan tema penelitian yang sedang dilaksanakan. Selanjutnya itu metode analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam karya tulis ini adalah deskripsi kualitatif. Data-data yang penulis peroleh berupa data verbal, data dari proses wawancara dan browsing internet. Data tersebut diolah menjadi kalimat yang padu dan disajikan dalam bentuk rangkaian paragraf yang dilengkapi beberapa gambar. Dengan begitu, pembaca akan lebih mudah memahami materi yang penulis sajikan. Selanjutnya itu pembahasan. Profil objek penelitian. Yang pertama yaitu tingkat keseringan konsumen tersebut mengkonsumsi makanan cepat saji. Yang kedua yaitu konsumen mengkonsumsi makanan cepat saji dalam sehari mencapai 2 atau 3 kali dalam sehari. Selanjutnya itu jenis makanan cepat saji yang dikonsumsi adalah sebagai berikut, yaitu mie instan, makanan ringan seperti snack, soft drink, burger, pizza, sosis, gorengan. Selanjutnya itu dampak negatif makanan cepat saji terhadap pola makan. Yang pertama yaitu meningkatkan risiko serangan jantung. Kandungan kolesterol yang tinggi pada makanan cepat saji dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluhan darah. Pembuluh darah yang tersumbat akan membuat aliran darah tidak lancar yang dapat mengakibatkan terjadinya serangan jantung koroner. Selanjutnya itu membuat ketagihan. Makanan cepat saji mengandung zat aditif yang dapat membuat ketagihan yang merangsang untuk ingin terus memakannya sesering mungkin. Selanjutnya itu meningkatkan berat badan. Jika suka mengkonsumsi makanan cepat saji dan jarang berolahraga, maka dalam beberapa minggu tubuh akan mengalami penambahan berat badan yang tidak sehat. Lemak yang didapat dari mengkonsumsi makanan cepat saji tidak digunakan dengan baik oleh tubuh jika tidak berolahraga. Lemak inilah yang kemudian tersimpan dan menumpuk dalam tubuh. Selanjutnya itu meningkatkan risiko kanker. Kandungan lemak yang tinggi yang dapat dalam makanan cepat saji dapat meningkatkan risiko kanker, terutama kanker payudara dan usus besar. Selanjutnya itu memicu diabetes. Kandungan kalori dan lemak jenuh yang tinggi dalam makanan cepat saji akan memicu terjadinya resistensi insulin yang berujung pada penyakit diabetes. Selanjutnya itu memicu tekanan darah tinggi. Garam dapat membuat masakan menjadi jauh lebih nikmat. Hampir semua makanan cepat saji mengandung garam yang tinggi. Garam yang mengandung natrium. Ketika kadar natrium dalam darah tinggi dan tidak dapat dikeluarkan oleh ginjal, volume darah meningkat karena natrium bersifat menarik dan menahan air. Peningkatan ini menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh yang menyebabkan tekanan darah tinggi. Selanjutnya itu emah. Penyakit emah juga bisa dikenal dengan nama gastritis, merupakan suatu keadaan kesehatan di mana terjadi pembengkakan, peradangan, atau iritasi pada lapisan lambung. Selanjutnya itu upaya meminimalisasi dampak negatif
fast food. Yang pertama yaitu secara internal, yaitu mengurangi mengkonsumsi makanan siap saji, meningkatkan konsumsi sayur dan buah-buahan, serta mengkonsumsi vitamin. Beberapa vitamin diduga mengandung zat antioksidan, diantaranya yaitu vitamin A, C, dan E. Selanjutnya itu secara eksternal. Produsen diperlukan kesadaran dan tanggung jawab terhadap penggunaan zat aditif pada bahan pangan yang diproduksikan, memberikan informasi yang jelas komposisi makanan termasuk zat aditif yang ditambahkan. Selanjutnya itu cara mengurangi konsumsi makanan cepat saji. Ambil langkah-langkah untuk diet dan pola makan yang lebih baik, tidak peduli betapa sedikit waktu yang dimiliki. Dengan beberapa trik baru akan bermanfaat pada diet harian dan mungkin akan meningkatkan energi secara keseluruhan. Untuk memulai pola makan sehat, butuh meluangkan sedikit waktu untuk membuat perencanaannya. Tetapi jika sudah tersusun, maka akan sangat membantu untuk kedepannya. Selanjutnya itu bab 4 penutup. Kesimpulannya itu dalam fast food terkandung banyak sekali zat-zat yang berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang membuktikan hal ini. Makanan cepat saji mengandung banyak sekali kalori, lemak, protein hewani, dan zat-zat kimia berbahaya yang tidak baik jika dikonsumsi berlebihan. Banyak jenis makanan cepat saji yang mengandung sedikit bahan sayur dan buah yang justru dibutuhkan oleh tubuh. Selanjutnya itu saran. Bijaklah dalam memilih makanan. Jika kita terpaksa memilih makanan cepat saji, maka perhatikan dulu kandungan dari makanan tersebut dan usahakan jangan mengkonsumsi makanan cepat saji lebih dari satu macam seperti fried chicken bersama french fries atau burger bersama french fries. Cukup satu makanan saja. Dampak mungkin tidak terlalu terasa pada saat itu juga, tapi nantinya akan sangat berpengaruh. Bagaimana tidak, kita menimbun zat aditif di dalam diri kita mewariskan penyakit untuk anak cucu kita. Maka hindarilah makanan cepat saji. Baiklah, sekian presentasi proposal saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.